when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become, and revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word. But that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word. But that was when I ruled the world. Perkenalkan, saya adalah Gita Putri. Saya Regita Putri. Saya Dewi Himatul Aziza. Kami dari Universitas Muhammadiyah Malang, Pak, ingin melakukan wawancara mengenai kemuhammadiyaan dan juga panti asuhan di sini. Sebelumnya panti asuhan di sini sudah berdiri sejak kapan ya, Pak? Kalau di sini kemarin kan ada sempat juga penelitian yang dapat surat dari pusat. Itu di situ tertulis berdirinya tahunnya 1931, bulannya Oktober, untuk tanggalnya nggak diketahui. Jadi sudah lama sebelum zaman kemerdekaan. Nanti jenengan bisa lihat di websitenya. Nanti ada pammalang.or.id. Nanti jenengan bisa lihat. Terus kalau untuk panti asuhannya ini memang dari lama khusus laki-laki atau sebelumnya ada perempuannya, Pak? Sebelumnya ada perempuannya. Sebelumnya kalau nggak salah itu tahun 98 kalau nggak salah, itu baru pisah. Yang putrinya di Loyo. Jenengan tahu? Nggak tahu? Belum tahu. MT Haryono Gang 3. Itu panti asuhan Putri Aisyah. Kalau yang di sini khusus laki-laki, panti asuhan Putra Muhammadiyah. Oh, seperti itu, Pak. Berarti sebelumnya gabung gitu ya, Pak? Sebelumnya gabung, sudah pisah lah. Dan sekarang pengurusannya sendiri-sendiri.
Oh, sendiri-sendiri. Iya, bukan jadi satu tapi sendiri-sendiri. Kalau fasilitas dan layanan yang diberikan sama panti asuhan untuk anak-anak itu apa aja? Kalau fasilitas yang paling utama itu pendidikan terus ya makan kayak gitu, terus pakaian, hampir semuanya karena mereka di dalam, jadi kebutuhan sehari-harinya difasilitasi oleh panti. Oh, seperti itu. Iya. Kalau mungkin untuk uang saku sekolah seperti itu Pak? Kalau uang saku di sini kami kasih berjenjang, jadi yang SD nggak sama yang SMP nggak sama. Itu kami uang sakunya itu nggak kami kasih full. Jadi kayak contohnya SD satu minggunya dapat, ini contoh aja ya, satu minggunya dapat 60, yang 20-nya kami kasihkan tiap hari, tapi dibagi karena hari Sabtu sama Ahad anak-anak libur, jadi cuma kami kasihkan ke hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi per hari ya khusus yang SD itu 4.000. Jadi sisanya yang itu ditabung untuk anak nanti kalau sudah lulus. Oh, seperti itu. Ya. Kalau untuk lulusnya itu di umur berapa ya Pak? Atau Kalau lulusnya tergantung sih macam-macam. Oh, tergantung. Ya. Apa namanya yang paling besar di sini kelas 3 SMA, kalau sudah itu dari panti sudah lepas. Jadi di sini batasnya dari TK kalau ada, tapi TK jarang. Yang paling banyak rata-rata SD sampai kelas 3 SMA atau SMK. berarti kalau sudah lulus dari sini mereka itu ya Pak? Sudah di luar, lepas, udah. bukan dikembalikan ke orang tuanya. Jadi makanya itu ada uang tabungan itu nanti diserahkan pada kelulusan itu. Jadi nanti dia kalau mau buat buka usaha ada juga anak-anak yang pulang ke desa itu akhirnya beli kambing. Sekarang kambingnya sudah banyak, kambing domba. Jadi dia ternak. Ada yang mau lanjutin kuliah, gitu. Jadi dengan uang itu bisa dimanfaatkan sama anaknya. Tapi di sini juga kami arahkan ke SMK, biar dia punya skill kalau mau kerja. Iya, biar langsung kerja Iya. gitu ya. Kalau mau kuliah, biasanya kami carikan bidik misi atau bantuan beasiswa kayak gitu kalau anak yang di sini, yang kalau sudah lulus. Jadi nggak langsung lepas cul-cul, enggak. Jadi panti masih ada tanggung jawabnya. Berarti panti ini juga ada kerjasama dengan organisasi lain seperti itu Pak mungkin? Kerjasamanya kayak sama rumah sakit RSI itu, terus puskesmas ini. Jadi kalau anak-anak sakit itu, terus kerjasamanya dengan pihak sekolah Muhammadiyah. Jadi anak-anak yang dari sini masuk ke sana biasanya dapat potongan harga, jadi nggak bayar full gitu, karena sama-sama organisasi Muhammadiyah. Sama-sama dipegang Muhammadiyah. Iya, sama-sama itu biasanya bantuannya kayak gitu. Kalau program-program kemuhammadiyahan yang sudah dilaksanakan di panti sini gitu ada? Kalau untuk programnya itu tiap pada maghrib sih anunya. Jadi kalau hari Senin itu hari Senin Kamis itu umi. Jadi tapi pada Isya. Selain itu pada maghrib. Dari Selasa itu ada kayak Quran hadis, ada kemuhammadiyahan juga ada tiap hari Rabu setelah sholat maghrib. Jadi tiap hari, kalau sekolah luar kan sampai Jumat. Kalau di sini program kayak gitu tiap hari dan setelah maghrib, kecuali Senin Kamis setelah Isya. Untuk harapan Bapak kepada anak-anak gitu gimana Pak? Harapan kami dari sini, anak-anak yang ada di sini lulus itu sudah bisa mandiri, harapannya kayak gitu. Kan zaman now sekarang kan
namanya juga anak itu masih mengandalkan orang tua apa segala. Dari sini harapan kami itu keluar itu anak sudah bisa mandiri. Kalau mau kerja ya sudah hasilnya, kalau bisa hasil dari kerjanya bisa disisihkan untuk orang tuanya, atau kalau mau buka usaha ya sudah nggak ngerepoti orang tuanya lagi lah kalau harapannya. Dan harapan terpentingnya itu anak-anak itu kalau sudah lepas dari sini sudah bisa menjaga sholatnya, bisa menjaga pokoknya akhlaknya, terutama itu ibadahnya, itu yang terpenting kalau dari sini harapannya kayak gitu. Karena sekarang zaman sekarang apalagi sudah ada gadget ya. Nah, itu sudah, kalau dulu kita kalau mau gibah aja harus ketemu dengan orang. Nah, sekarang enggak, tinggal pegang handphone sudah bisa gibah, kayak gitu. Jadi harapannya anak-anak dengan kemajuan teknologi sekarang bisa bisa memanfaatkan itu untuk kebaikan, untuk yang bermanfaat, bukan untuk yang jelek. Mungkin itu Pak, kalau boleh tahu Muhammadiyah sendiri mungkin setiap bulan atau setiap tahun memberi bantuan ke sini atau enggak Pak? Kayak bantuan dana seperti itu. Hal itu saya kurang tahu sih jelasnya untuk alurnya dari pusat itu. Tapi yang saya pernah itu biasanya mereka memberikan pelatihan kayak gitu. Pelatihan apa Pak? Ya tentang kepengasuhan, tentang pokoknya yang berkaitan dengan panti. Jadi bantuan-bantuan kayak gitu kan juga bermanfaat sih. Iya. Bantuan nggak harus berupa uang. Ya salah satunya juga bantuan yang dari kayak rumah sakit. Iya. Itu anak-anak kalau sakit di sini, terakhir kemarin ada yang operasi dari pihak rumah sakit digratiskan. Oh seperti itu. Iya. Benar-benar tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Kayak dipermudah gitu loh. Baik Pak, mungkin segitu saja. Terima kasih informasinya nih Pak. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in